Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Oke guys, kegiatan pagi hari ini, jadi hari ini saya akan menjelaskan soal perihal jatah ya, atau bagi hasil ya. Kalau jasa open study itu biasanya bagi hasil ya, jadi jatah neskis ya bayarnya sama dengan anakannya ya, hasil anakan. Nah jadi seperti ada video yang saya lampirkan guys ya. Jadi si TPS ini udah banyak sekali ya membuai beberapa indukan ya. Jadi memang saya karena sempat kurang semangat ya, jadi cuman memelihara itu hanya cuma si TP kemarin itu sampai sisa berapa 2 ekor ya, sama si Ule sama si TP doang ya. Nah cuman ini umurnya 1,5 tahun, dalam jangka waktu 1,5 tahun itu berarti 14 bulan, 16 bulan ya. Selama 16 bulan saya membesarkan si TP ya. Saya karena adopsi si TP dari umur 2 bulan ya. Jadi sempat kurang semangat ya. Jadi cuma menyisakan 2 ekor saja ya di kandang. Nah, dan pada akhirnya si Ule pun diambil sama teman saya ya, dipinjam ya, karena dipakai bulu juga, karena saya nggak terpakai di sini, udah nggak ada bulu ya, karena udah nggak semangat. Nah jadi pada akhirnya saya mempertahankan cuman beberapa ekor saja, jadi cuma 2 ekor saja ya. Nah dan pada waktu itu karena di sini ya jarang yang memiliki pejantan dari bull terrier ya, karena cuma mungkin bukan mungkin ya, karena mungkin untuk saat ini dan saat itu sampai saat ini cuma yang memiliki pejantan dari ras bull terrier cuma di kandang saya ya, karena mungkin di orang lain nggak ada ya. Nah timbullah teman-teman yang menghubungi saya untuk melakukan jasa open stud ya. Nah dengan cara ada yang cara yang membayar, dan juga ada pun yang membayarnya dengan satu pasang anakan ya. Nah jadi begini ya, untuk peraturan jatah neskis untuk yang bayar pakai anak 1 pasang, dan sempat teman saya juga karena sudah anakan sudah usia 1,5 bulan ya, mungkin karena peraturannya mungkin 2 bulan biasanya ya, 2 bulan paling minimal 2 bulan itu diambil ya, sekali dipilih sekali diambil. Nah teman saya juga malah diambil semua nih guys. Jadi karena memang mungkin dia udah kewalahan ya kasih pakan ya, jadi akhirnya menyerahkan ya, langsung diserahkan saya umur 1,5 bulan pada malam kemarin ya. Nah sebenarnya kalau dari peraturan tersebut itu tidak boleh ya, tidak dibenarkan ya, karena melanggar perjanjian ya. Tapi untuk yang namanya juga di kampung ya, jadi serba toleransi lah ya, udahlah nggak apa-apa. Cuman kemarin juga sempat ada agak ketegangan ya sedikit ya, cuma karena apa ya, ya resiko ya, yang namanya neskis ya, open stud dengan cara membayar 1 pasang ya, itu peraturannya memang begitu. Jadi si yang punya pejantan itu memilih pertama ya untuk jatah neskis untuk pemilihan anak atau pupi yang berjenis kelamin jantan, dan itu kebetulan memang sudah menonjol ya. Jadi untuk bentukan mukanya udah menonjol ya, jadi udah
kelihatan banget, terlihat ya, jadi hampir mirip sama dengan si tepes nih ya gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih yang itu ya. Jadi nah pada saat itu dia menyarankan untuk memilih yang satunya karena itu hak veto ya. Kalau ini hak veto ya, jadi hak istimewa, jadi tidak bisa diganggu gugat ya untuk pemilihan pertama ya. Jadi diberikan tuh yang saya pilih karena nggak bisa diganggu gugat. Nah untuk betinanya dia sampai bilang seperti ini, teman saya itu sampai bilang untuk betinanya jadi nggak boleh milih ya, saya yang pilihan atau saya yang kasih. Ya udah nggak apa-apa, jadi cuma dikasih sepemilihan yang punya betina ya. Nah jadi seperti itu guys. Jadi untuk peraturan open stud ya, jadi jangan salah paham ya. Kadang-kadang sebelum melakukan open stud ya, teman-teman udah keluar hasilnya, jadi bersih tegang ya pada akhirnya kalau dipilih sama yang punya pejantan. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Nah jadi yang akhirnya jadi permasalahan. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin melakukan jasa open stud ya dengan cara membayarnya dengan sepasang anak, sebelumnya dipikirkan dulu untuk memikirkan yang matang-matang ya, dengan salah satu resikonya yang dipilih oleh jantan yang pertama yang paling bagus ya gitu. Jadi kalau teman-teman berpikir untuk pasrah ya, jadi yang penting dapat darahnya ya silakan gitu, nggak usah dipikir lagi. Jadi yang harus dipikirkan kalau yang terbaiknya, yang terbagusnya itu dipilih sama pejantan gimana gitu. Jadi apakah sudah siap atau belum? Kalau memang sudah siap teman-teman ya silakan lakukan open stud secara neskis. Dan juga ya di sini kalau peraturan neskis itu kan jadi sistemnya sistem kepercayaan ya. Jadi teman-teman juga yang melakukan jasa open stud dengan cara membayar dengan sepasang anak ya neskis, diharapkan tolong juga ya untuk dipegang juga ya perjanjiannya, dan juga kejujurannya saya pegang gitu. Jadi si yang pemilik jantan juga yang megang kejujuran aja gitu. Jadi hanya sebatas sistem kepercayaan, dan resikonya sama-sama memiliki, dua-duanya sama memiliki resiko ya. Kadang-kadang ada untuk teman-teman juga mungkin pernah menemui orang yang tidak jujur ya. Jadi hasil pertamanya awalnya minta neskis, dan setelah jadi tidak ada mengabari, 1 bulan tidak ada mengabari, sampai melahirkan tidak ada mengabari, sampai anakannya gede tidak ada mengabari, jadi tidak mengasih jatah. Itu mungkin teman-teman juga pernah lah menyaksikan atau mengalami ya teman-teman juga ya. Nah jadi kebanyakan yang menjadi bermasalahnya itu seperti itu ya guys ya. Dan yang kedua yang sering ditemui, mengasih tahu dan mengasih kabar dan juga mau menyerahkan, cuman pada akhirnya melenceng dari perjanjian ya guys. Jadi itu tidak dibenarkan ya, karena mungkin kita sistem kepercayaan karena tidak resmi ya, mungkin kalau melalui lembaga resmi saya tidak ya. Jadi tidak dengan catatan tertulis, jadi tolonglah jadi saling mengerti aja gitu, saling jaga kepercayaannya gitu. Nah kalau teman-teman tidak siap untuk dua resiko itu, nah opsi yang mungkin teman-teman bisa memilih opsi yang satunya lagi gitu, yaitu dengan cara membayar. Jadi ataupun tidak begitu si pejantan dan induk betina teman-teman sudah mengawin itu sah, maka teman-teman berhak untuk melakukan pembayaran ya dengan melunasi pembayarannya secara tunai gitu. Jadi setelah itu mungkin ada perjanjian lain ataupun ada garansi yang diberikan oleh si pemilik pejantan ya. Apakah kalau tidak jadi, kalau gimana itu banyak lah. Nanti itu bisa diobrolkan lagi dengan si pemilik pejantan gitu. Nah
itu mungkin opsi yang paling baik buat teman-teman kalau teman-teman tidak mau mengambil resiko yang dua hal yang tadi gitu. Nah, mungkin penjelasan untuk syarat dan resiko dari open stud ya, teman-teman mungkin udah mengerti sampai saat ini. Mungkin kalau untuk yang teman-teman yang belum mengerti, silahkan, yang belum paham silahkan menghubungi saya di akun sosial media saya atau komen, nanti saya kasih kontak WhatsApp saya untuk membicarakannya lebih lanjut lagi ya, lebih detail lagi ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan open stud, silahkan datang ke sini, ataupun teman-teman juga ada di sana, di tempat teman-teman juga ada yang punya pejantan yang membuka open stud, silahkan mendatanginya. Nah, untuk memperbaiki, mungkin ingin memperbaiki darah keturunan yang lebih baik lagi ya, intinya gitu. Mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu. Seperti biasa, tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan nih tablo beureum, kieu ka tablo tricolor. Si TP mah tablo beureum. Amun Ayo masuk ke jalur meni atau ayo jada ande bikang. Oh itu poli jada di bikang wae cente. Heeh. Jada namanya orang tinggi bikang lah sih. Itu kemarin mah genep teh dan sana teh gigi wo. Uga kan siruli mah. Sekali teh nah. Terus untuk mau Udah bapaknya tuh dan punya tak jalu belum kena. tapi untung kalau orang udah dan saya mah apa nih iya mah berenang Ayo masukan teh aya loreng-loreng itu mangan tadi masukan teh gitu. Allah iya apa bercak hidupan pola bidang Atau nama sugan teh aya lorengan itu mangan teh. si Oban. Oh, iya. curang lagi saya enggak curang lagi kan lagi cakap tentang sih kan Iya, kamu. Kamu Asian tuh. Buan
Waduh, Hana turun air dari pantai.